Bayangkan, ketika kau masuk ke dalam hutan untuk mencari madu demi kesembuhan ibumu. Lalu tiba-tiba bertemu seorang nenek renta yang sendirian memikul kayu bakar. Siapa sangka, pertemuan singkat itu justru membuka rahasia besar bahwa nenek itu bukanlah orang biasa. Apakah ia manusia atau roh penasaran yang gentayangan di hutan? Inilah kisah nyata yang akan membuat bulu kudukmu berdiri, sekaligus mengejarkan betapa doa seorang anak bisa menyelamatkan ibunya. Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik bukit, meninggalkan cahaya oranye yang samar di langit. Suara burung-burung mulai mereda, berganti dengan nyanyian jangkrik yang mengisi keheningan. Di desa kecil yang dikelilingi hutan rimba, seorang pemuda bernama Raka melangkah cepat menuju jalan setapak yang menembus pepohonan lebat. Tangannya menggenggam parang, sementara di punggungnya tergantung sebuah wadah bambu. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa masuk ke hutan. Ayahnya dulu seorang pencari madu, tetapi sejak meninggal 5 tahun lalu, Raka menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya sakit-sakitan, tubuhnya lemah karena usia, dan pengobatan modern sulit dijangkau karena keterbatasan biaya. Hari itu, Raka nekat masuk ke hutan untuk mencari madu. Ia percaya madu hutan asli bisa membantu memulihkan kesehatan ibunya. Namun di balik keyakinan itu, ada rasa takut. Hutan ini terkenal angker. Warga desa sering memperingatkan agar tidak masuk terlalu dalam menjelang malam. Namun demi ibunya, Raka menguatkan hati. Udara di dalam hutan terasa lebih dingin. Aroma tanah basah bercampur dengan dedaunan yang membusuk memenuhi hidung Raka. Ia melangkah hati-hati, menyibak semak dengan parang. Sesekali, suara ranting patah terdengar. Raka berhenti, menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia menunduk memeriksa tanah, ia menemukan bekas jejak kaki. Namun anehnya, jejak itu sangat kecil, seperti milik seorang anak atau orang tua renta. Raka menelan ludah. Tiba-tiba, suara batuk terdengar dari balik pepohonan. Dalam remang cahaya, muncullah seorang nenek renta dengan wajah keriput, tubuh bungkuk, dan pakaian lusuh. Di punggungnya tergendong seikat kayu bakar. "Anak muda, kau mau kemana?" Suara nenek itu serak namun jelas. Raka terkejut, namun segera menjawab sopan. "Saya mencari madu, Nek, untuk obat ibu saya yang sakit di rumah." Nenek itu menatapnya lama, seakan menilai niat tulus dalam hatinya. Lalu ia tersenyum samar. Ikutlah denganku. Aku tahu jalan menuju pohon besar tempat lebah bersarang." Raka mengikuti nenek itu menembus hutan. Anehnya, meski tubuh nenek tampak rapuh, langkahnya cepat dan tidak pernah tersandung akar atau tergelincir. Mereka berbicara sepanjang jalan. Nenek itu bercerita, dulu ia punya seorang suami yang hilang di hutan. Katanya sang suami pergi mencari kayu bakar suatu sore dan tidak pernah kembali. Sejak itu, ia hidup sendiri. "Anak-anakku semua merantau, tak ada yang pulang. Hanya hutanlah yang jadi temanku," kata nenek itu lirih. Raka merasa iba. Ia tak menyangka masih ada orang setua itu mencari kayu bakar sendirian. Namun ada sesuatu yang membuatnya merinding. Ia memperhatikan tanah basah di bawah kaki nenek itu. Tidak ada jejak sama sekali. Mereka tiba di sebuah pohon besar. Dahan-dahannya menjulang tinggi, dan di salah satu cabangnya tampak sarang lebah raksasa menggantung. Suara dengungan lebah terdengar jelas. "Itu sarangnya," kata nenek itu sambil menunjuk. Raka segera memanjat. Keringatnya mengucur deras. Tangannya berkeringat dingin. Sesaat, ranting yang diinjaknya patah, membuat tubuhnya hampir jatuh. "Nak, hati-hati!" teriak nenek itu dari bawah. Dengan susah payah, Raka berhasil mengambil sarang madu dan menaruhnya di wadah bambu. Ia turun dengan napas terengah-engah. Begitu sampai di bawah, nenek itu tersenyum. "Madu itu memang obat, Nak. Tapi ingat, doa seorang anak jauh lebih mujarab untuk ibunya."
Raka terdiam. Bagaimana nenek itu tahu madu itu untuk ibunya? Raka mengucapkan terima kasih. Ia berjanji suatu hari akan membantu nenek itu. Namun, saat ia menoleh ke belakang, nenek itu sudah hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah aroma kayu kering dan asap tipis, seolah ada api unggun baru saja padam. Raka bingung, namun ia buru-buru pulang. Sesampai di rumah, ia memberikan madu itu pada ibunya. Ajaib, kondisi ibunya membaik hanya dalam hitungan jam. Namun keesokan paginya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di depan rumah ada seikat kayu bakar kering terletak rapi. Raka tahu betul, itu kayu bakar milik nenek yang ditemuinya kemarin. Hari-hari berikutnya, Raka berusaha mencari nenek itu lagi di hutan. Namun ia tak pernah menemukannya. Setiap kali bertanya ke warga desa, mereka semua bercerita hal yang sama. Dulu memang ada seorang nenek pencari kayu bakar, tapi ia sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Katanya ia tersesat di hutan dan tak pernah ditemukan jasadnya. Raka terdiam, kakinya gemetar. Apakah yang menemaninya kemarin itu adalah roh nenek itu? Malam itu, Raka bermimpi ia melihat nenek itu duduk di samping tungku api, tersenyum padanya. "Nak, jangan takut. Aku hanya ingin menolongmu. Aku pernah kehilangan suami di hutan dan sampai mati aku tak bisa menolongnya. Karena itu, aku ingin menolongmu menyelamatkan ibumu." Raka terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Sejak hari itu, setiap kali ia menyalakan tungku dengan kayu bakar yang entah dari mana datangnya, ia selalu teringat pada sosok nenek itu. Beberapa minggu kemudian, kesehatan ibunya pulih, kehidupan mereka perlahan membaik. Namun, Raka tak pernah bisa melupakan pertemuan itu. Ia percaya ada kebaikan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kadang datang dalam wujud orang asing, kadang dalam wujud roh yang gentayangan. Pesan sang nenek selalu ia pegang teguh. Doa seorang anak untuk ibunya adalah obat paling mujarab. Dan sampai akhir hidupnya, Raka selalu berdoa, bukan hanya untuk ibunya, tapi juga untuk roh nenek pencari kayu bakar yang menolongnya di hutan.